Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saatnya kami akan dengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami akan terus-menerus dipakai oleh Tuhan untuk melayani-Mu dengan lebih efektif lagi. Berkati firman-Mu, urapi hamba bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita ada di puncak memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan hari Pentakosta atau hari yang ke-50. 40 hari setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu Yesus naik ke surga, lalu 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, janji Bapa itu digenapi, dan banyak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, judul firman Tuhan saat ini adalah Turning Point Positif. Turning point positif atau titik balik positif. Dalam salah satu blog website yang bernama Compasione Beyond Blogging, memberikan definisi tentang titik balik atau turning point. Bahwa turning point itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting yang mengubahkan kehidupan. Bahkan melalui peristiwa itu membuat orang itu kembali menemukan suntikan semangat di dalam dia menjalankan kehidupan. Bahkan titik balik itu bisa menjadi momentum yang memberikan perubahan dalam kehidupan seseorang. Tapi dalam konteks firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, definisi turning point yang saya maksudkan adalah suatu peristiwa bersejarah bahkan sangat-sangat berkesan di dalam hati kita, bisa dialami oleh siapapun itu, baik anak kecil maupun orang besar, lalu waktunya itu bisa kapan saja itu terjadi Bapak Ibu. Dan dampaknya melalui peristiwa itu bisa membuat kita stuck berdiam diri saja. Atau bisa jadi membuat hidup kita menjadi lebih terpuruk lagi. Tetapi bisa jadi membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih berkembang, lebih dewasa, dan lebih produktif lagi. Misalnya ketika seseorang diputusin pacarnya berkali-kali, maka mungkin titik balik negatifnya bisa jadi dia akhirnya menjadi orang yang minder, menjadi orang yang tidak percaya diri lagi, merasa orang yang paling gagal lagi, dan dia akhirnya memilih tidak mau pacaran lagi, bahkan tidak mau menikah lagi. Atau bisa jadi melalui penolakan beberapa kali itu, justru akhirnya dia mengalami turning point positif, akhirnya dia memperbaiki dirinya lebih menjadi pribadi yang lebih siap untuk apa? Menerima hal-hal yang baru, bahkan pasangan hidup yang tepat dalam hidupnya. Atau contoh praktis yang lain, bahwa orang yang disakiti berulang-ulang kali, orang yang sulit sekali mengampuni berulang-ulang kali, tapi ketika dia mengalami turning point dalam hidupnya, bisa jadi turning point negatif, akhirnya dia justru semakin lebih mudah untuk apa? Tersakiti. Apa-apa sedikit menjadi tersinggung, apa-apa sedikit menjadi baper. Akhirnya dia menjadi orang yang hatinya itu dipenuhi oleh kepahitan dan sejumlah hal-hal yang pahit yang lain. Tapi bisa jadi melalui itu, dia mengalami turning point positif. Artinya, justru akhirnya melalui peristiwa itu dia menjadi orang yang lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengasihi orang lain. Jadi itu tergantung apa? Respon kita. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya turning point. Baik itu turning point positif maupun negatif. Tapi saya sangat percaya bahwa setiap kita, saya bahkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh pemirsa, pasti ingin mengalami yang namanya turning point positif dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa mengalami turning point positif dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya supaya kita mengalami titik balik positif dalam kehidupan kita? Nah, melalui firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan ayat 14a, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan 14a, kita akan menemukan ada satu prinsip bagaimana agar kita mengalami turning point positif dalam kehidupan kita. Kita akan baca firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan 14a. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan ayat 14a. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan ayat 14a. Maka ada satu prinsip utama bagaimana kita mengalami turning point positif. Yaitu terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bersama-sama katakan, terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita membaca dan menyimak dengan baik Kisah Para Rasul pasal 2, di mana ada banyak sekali orang-orang di sana yang mengalami turning point positif dalam hidupnya. Orang-orang percaya, murid-murid di sana mengalami turning point positif dalam hidupnya ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah Petrus. Hari ini saya ingin berfokus kepada Petrus. Kenapa saya ingin fokus kepada Petrus? Kalau kita membaca Matius 4 ayat 18-20, maka di sana Petrus adalah salah satu murid yang pertama kali dipanggil oleh Yesus sebagai muridnya. Yang kedua, kalau kita membaca keempat kitab Injil, maka di sana disebutkan bahwa Petrus adalah murid yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, Bapak Ibu. Selain itu, kalau kita membaca Yohanes 21 ayat 15-19, kita akan menemukan di sana bagaimana Yesus menguji kasih Petrus kepada Yesus. Bahkan Yesus memberikan tanggung jawab pelayanan untuk mengembalakan umatnya kepada Petrus. Selain itu, Yesus telah menetapkan Petrus dengan pekerjaannya, dengan pelayanannya. Kemudian Yesus menunjukkan, menyatakan bagaimana akhir kehidupan Petrus. Dia harus mengalami penderitaan, menjadi seorang martir. Lalu di Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 4, di situ Yesus menyuruh orang-orang percaya, murid-muridnya, salah satunya ada Petrus di sana. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa yaitu Roh Kudus di Yerusalem. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang Petrus akhirnya gumulkan ketika mereka menantikan janji Bapa di Yerusalem selama 10 hari, saya sangat percaya ada sejumlah gejolak perasaan dan pertanyaan waktu Petrus berdoa dan berpuasa dan menantikan janji Bapa di sana. Yang pertama, Petrus itu merasa terintimidasi. Kenapa? Karena Petrus pernah menyangkal Yesus. Bahkan Petrus itu terang-terangan waktu seorang hamba perempuan saja yang pertama, apakah engkau yang murid yang bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu? Petrus dengan terang-terang mengatakan, aku bukan. Petrus merasa terintimidasi. Apakah saya bisa untuk apa? Dipakai oleh Tuhan. Selain itu, Petrus itu takut, Bapak Ibu. Takut kenapa? Karena apa? Waktu Yesus mengatakan kepadanya di dalam Yohanes 21 bahwa nanti hidupan Petrus, nanti di akhir hidup dia akan mengalami penderitaan dalam pelayanannya. Secara manusia Petrus takut. Secara manusia ada ketakutan dalam kehidupan Petrus. Kok Yesus saja sudah menubuatkan gitu ya, sudah memperkatakan bagaimana akhir kehidupan Petrus. Artinya kalau Petrus mau meresponi saat itu, mending enggak usah saja begitu ya. Kalau toh pada akhirnya dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya harus mengalami yang namanya penderitaan. Secara manusia Petrus takut. Selain itu apa? Petrus itu kehilangan pengharapan, hopeless. Kenapa? Karena hari-harinya itu selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Dan Yesus melakukan berbagai macam hal-hal yang ajaib. Petrus di sana hadir menjadi saksinya. Tapi Yesus
harus tinggalkan mereka. Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dia kehilangan harapan karena apa? Siapa lagi yang mereka akan andalkan hari-harinya? Selain itu, enslaved artinya diperbudak, dikuasai. Artinya apa? Ingat Bapak Ibu, bahwa orang Kristen, orang Israel, saat itu orang Yahudi pada umumnya saat itu ada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Itu sebabnya sebelum Yesus terangkat, Yesus naik ke surga, beberapa murid bertanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6, Tuhan, maukah engkau memulihkan keadaan ini? Artinya apa? Sampai kapan kami harus diperbudak? Sampai kapan kami harus dikuasai? Sampai kapan kami harus merdeka? Kami harus mandiri? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa sejumlah gejolak perasaan dan pertanyaan-pertanyaan Petrus ada ketika mereka menantikan janji Bapa. Tetapi yang menarik bahwa Petrus akhirnya mengalami turning point positif. Petrus mengalami titik balik positif. Ketika Alkitab berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid Yesus saat itu digambarkan seperti angin. Artinya apa? Roh Kudus itu tidak bisa dilihat, tetapi kita bisa mengalami kuasanya. Kita bisa mengalami betapa dahsyatnya kuasanya untuk mengubah kehidupan kita. Roh Kudus juga digambarkan seperti api. Maksudnya di sini bukan membersihkan dosa, bukan. Tetapi kehadiran Roh Kudus digambarkan dalam bentuk api di sini. Maksudnya adalah Roh Kudus memberikan semangat yang baru, memberikan antusias yang baru bagi mereka untuk melayani Tuhan. Dan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, frase khusus di Kisah Para Rasul 2 ayat 4a, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani itu disebutkan kai eplestesan pantes pneumatos hagio. Nah, saya ingin fokus kepada kata eplestesan Bapak Ibu. Kata dasarnya adalah pleto. Dalam tata bahasa Yunani Bapak Ibu, eplestesan itu adalah bentuk aorist indikatif pasif 3 jamak. Kalau dalam bahasa Inggris, tata bahasa Inggris, ini disebut dengan past continuous tense 3 jamak. Nah, kalau kita belajar tata bahasa Inggris Bapak Ibu, ini kata ini past continuous tense 3 jamak atau aorist indikatif pasif artinya adalah suatu peristiwa yang telah atau sudah terjadi dan terus-menerus masih akan terjadi. Saya ulangi, maksud bagian ini Bapak Ibu, suatu peristiwa yang sudah atau telah terjadi dan masih terus-menerus terjadi. Itu sebabnya kenapa hamba-hamba Tuhan, gereja terus mendorong orang-orang percaya untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu bukan karena kata-kata mereka, tetapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita memang harus terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang menarik Bapak Ibu, kai itu artinya dan, eplestesan artinya mereka telah dan akan terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Pantes itu artinya semua, tiap-tiap orang, masing-masing orang. Pneumatos itu, pneumatos hagio artinya Roh Kudus. Artinya tiap-tiap orang di rumah itu Bapak Ibu. Jadi waktu Kisah Para Rasul 2 ayat 2 mengatakan kehadiran Roh Kudus itu memenuhi seluruh rumah, itu maksudnya adalah tiap-tiap orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada kita di sini Bapak Ibu? Kisah Para Rasul 2 ayat 2 dan 4. Kedua kata ini penting sekali untuk kita simak Bapak Ibu. Kata memenuhi dan kata penuhlah. Dalam bahasa Yunani yang saya sampaikan tadi,
memenuhi itu adalah plero. Dan kata penuhlah itu, eplesthesin tadi itu, kata dasarnya pleto, itu artinya Bapak Ibu, full, filled. Artinya dipenuhi. Menarik di sini Bapak Ibu. Dipenuhi maksudnya di sini Bapak Ibu, itu seperti gambaran, itu kita mengisi air, suatu tempat itu, kita isi sampai penuh, sampai meluber. Atau gambaran kalau orang itu kehujanan itu sampai basah kuyup, gitu. Itu maksudnya di sini. Dipenuhlah mereka, maksudnya itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu sampai apa? Meluber, sampai penuh, sampai apa? Basah kuyup dalam tanda kutip. Itu gambaran di sini Bapak Ibu. Arti yang lain adalah komplit, artinya utuh, lengkap. Artinya kalau tanpa Roh Kudus itu hidup kita itu belum lengkap Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus itu dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan itu nggak lengkap Bapak Ibu. Ada yang kurang itu. Makanya waktu Roh Kudus dicurahkan itu, hidup kita seperti menjadi lengkap Bapak Ibu. Karena apa? Ada pribadi yang melengkapi kita, yang menolong kita Bapak Ibu. Influence itu arti yang lain. Artinya apa? Roh Kudus itu memberikan pengaruh dalam kehidupan kita untuk apa? Mempengaruhi orang lain. Arti yang lain adalah furnace. Artinya apa? Kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk mencapai, untuk apa? Menyediakan. Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa kita bisa dipakai oleh Tuhan apa? Untuk mengerjakan misi Tuhan. Arti yang lain adalah supply. Artinya seperti kita itu mendapatkan akses baru, terobosan-terobosan baru. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ketika terjadi kegerakan Roh Kudus di gereja-gereja, kita mendapatkan akses baru, kita mendapatkan terobosan-terobosan baru untuk apa? Mengembangkan misi Allah di muka bumi ini. Arti yang lain adalah accomplish. Artinya apa? Kita akhirnya ditolong oleh Roh Kudus untuk apa? Mencapai tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas orang percaya, itu bertujuan supaya mereka dapat diperlengkapi, dipengaruhi dan mempengaruhi, dapat dimampukan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan Allah, bahkan mempunyai akses untuk mengerjakan tujuan Allah sampai tuntas. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Dan perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 pada akhirnya. Ketika orang-orang percaya, salah satunya adalah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus di situ Bapak Ibu. Ayat 14 mengatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dalam bahasa Yunani itu stateis, itu kata dasar histemi, artinya tidak hanya literal, artinya tadinya itu duduk berdoa, lalu dia berdiri saja secara fisik, bukan. Tetapi ada keyakinan yang kokoh, ada perubahan hidup yang baik, ada perubahan tujuan yang baru yang Tuhan beri. Seperti ada amunisi yang baru yang membuat Petrus yang tadinya terintimidasi, yang tadinya takut, yang tadinya kehilangan harapan, bahkan yang tadinya merasa apa? Masih dikuasai, belum merdeka bangsanya, berkecamuk pikiran-pikirannya, pada akhirnya dia bangkit dan dia berbicara tentang kebenaran di sana. Menarik Bapak Ibu, kita akhirnya bisa mengerti bahwa waktu Alkitab mengatakan kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu tujuan utamanya bukan untuk supaya kita berbahasa roh. Salah Bapak Ibu. Salah satu kesalahan atau kekeliruan kebanyakan gereja-gereja Pentakosta sampai akhir hari ini adalah berfokus supaya mereka itu berbahasa roh. Salah Bapak Ibu, salah. Tujuannya, fokusnya bukan di situ. Tapi ketika kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, maksudnya adalah supaya kita bisa mempengaruhi orang lain. Supaya kita bisa dimampukan oleh Tuhan untuk menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Untuk mengerjakan tujuan Allah sampai tuntas. Kisah Para Rasul ayat 1 dan ayat 8.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jelas di sana tujuan Roh Kudus itu dicurahkan di situ apa? Untuk menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan faktanya Bapak Ibu, faktanya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu digenapi Bapak Ibu. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 2 sampai 4 di sana, di mana Tuhan memakai Petrus di sana untuk melayani, untuk memberitakan, untuk menyembuhkan orang di sana Bapak Ibu. Lalu kalau kita membaca di sana Kisah Para Rasul 8 di sana, kebenaran itu, pemberitaan itu semakin luas, semakin berkembang ke Yudea, di Samaria. Di Samaria ada siapa? Ada Filipus di sana yang Tuhan pakai Bapak Ibu. Artinya pergerakan itu terus-menerus terjadi Bapak Ibu. Lalu kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 13, ketika Alkitab mengatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sampai ke ujung bumi, maksudnya adalah ke tempat-tempat di mana Injil itu belum pernah diberitakan. Dan yang menarik di sana, Paulus digerakkan oleh Roh Tuhan di sana untuk apa? Untuk memberitakan Injil di mana? Di Siprus, di Antioquia, di Pisidia, di Iconium, di Listra, di Derbe, dan daerah-daerah yang lain lagi. Bahkan fakta yang lain Bapak Ibu, ketika Roh Kudus dicurahkan di sana adalah melalui pelayanan Petrus dan rekan-rekannya itu. 3.000 orang dipengaruhi oleh Roh Kudus sampai akhirnya mereka memutuskan untuk apa? Untuk bertobat, untuk percaya kepada Yesus, dan apa? Mereka mengalami perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Ini yang saya mau sampaikan bagi kita. Turning point positif Bapak Ibu. Petrus melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagi Petrus ini menjadi turning point positif. Untuk apa? Bangkit dalam menyelesaikan tujuan Allah dalam hidupnya. Kisah Para Rasul 3 ayat 4 sampai 7 menjadi salah satu bukti di mana Allah memakai Petrus untuk mempengaruhi orang lain. Kisah ini disebutkan bahwa ada seorang lumpuh yang hari-hari duduk di depan pintu bait Allah dan berharap orang yang lewat masuk keluar ke bait Allah, dia akan mendapatkan sedekah dari mereka. Termasuk di situ adalah waktu Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah untuk berdoa, dia berharap akan mendapat sedekah. Namun yang menarik, Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, lihatlah kepada kami. Secara tidak langsung Petrus mengatakan bahwa kami baru diubahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami. Kami baru mendapatkan semangat yang baru. Kami baru diarahkan oleh Tuhan kepada tujuan Tuhan yang benar. Dan kami pun percaya engkau bisa mengalami itu. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu, ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu. Dan apa? Membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Yang menarik Bapak Ibu, kata Yunani berjalanlah di sini peripateo, artinya adalah hidup kembali. Artinya mengembalikan atau memulihkan tujuan kehidupan orang yang sebenarnya. Membantu dia berdiri. Di sini dalam bahasa Yunani egeiro, artinya mengarahkan hidupnya menjadi jelas. Membuatnya beraktivitas kembali, membuatnya menjadi produktif kembali, menolongnya untuk apa? Bangkit, untuk apa? Untuk pulih. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan seluruh pemirsa, Petrus telah mengalami turning point positif dalam hidupnya ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya. Orang lumpuh mengalami turning point positif dalam hidupnya ketika apa? Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, melayani orang lumpuh itu. Pertanyaan penuhnya adalah, bagaimana dengan orang Kristen zaman now sekarang? Doa dan harapan saya, di klimaks hari pencurahan Roh Kudus ini, kita benar-benar mengalami turning point positif ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Artinya apa? Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu, maka orang-orang yang berjumpa dengan kita, orang-orang yang terpuruk, yang keluar dari mulut kita bukan perkataan-perkataan yang menghakimi mereka, yang membuat mereka itu semakin takut untuk bangkit, yang membuat mereka itu kehilangan atau putus harapan, yang membuat mereka itu semakin tenggelam di dalam kehidupan dan dosa mereka. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, seharusnya memberi
mengucapkan perkataan-perkataan yang membangkitkan orang, yang memulihkan orang, yang menggembalikan tujuan kehidupan orang kepada maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan, hari ini di sekeliling kita, bahkan di waktu-waktu yang lalu, bahkan di waktu-waktu yang datang, ada banyak orang-orang yang seperti Petrus, terintimidasi, takut, hilang harapan, bahkan terus bergelut dengan kehidupan dan dosa mereka. Cara berpikir mereka yang salah. Tidak ada orang yang mengarahkan mereka. Namun dengar baik-baik, seharusnya, sekali lagi saya sampaikan ini, fokus kita di hari pencurahan Roh Kudus bukan supaya kita berbahasa roh, bukan, tetapi supaya kita diperlengkapi oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk melayani, untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Saya sangat bangga, Bapak Ibu. Saya harus mengatakan bahwa kita patut bangga dengan gereja Kalvari Karismatik, di mana melalui gereja ini Tuhan telah pakai untuk apa? Untuk mengembangkan misi Allah ini, untuk mengerjakan misi Allah ini, untuk apa? Memberikan akses kepada generasi ini untuk melayani Tuhan. Namun doa dan harapan kita, Bapak Ibu, agar di waktu-waktu yang akan datang, gereja kita, GSA Kalvari Karismatik, akan terus dipakai oleh Tuhan, akan terus diperlengkapi oleh Tuhan untuk mengerjakan tujuan Allah, untuk mengerjakan misi Allah, bahkan untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang baik kepada dunia ini. Bahkan apa? Memberikan akses yang lebih lagi bagi generasi ini. Untuk apa? Untuk mengembangkan, untuk memperlebar, bahkan untuk apa? Memperluas dan menuntaskan misi Allah dengan cara-cara yang bijaksana dan relevan. Ya, setuju, katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Dengan demikian, kesimpulan firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita. Marilah kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak hanya di 10 hari pencurahan Roh Kudus ini. Tidak hanya di momen-momen setahun sekali ini, Bapak Ibu. Tetapi terus-menerus kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kalau kita terbuka untuk meminta Allah memenuhi kehidupan kita, Dia akan memperlengkapi kita. Dia akan memampukan kita. Untuk apa? Untuk menemukan tujuan Allah dalam hidup kita. Untuk apa? Mengembalikan kita, memulihkan kita kepada misi Allah yang sebenarnya. Bahkan menolong kita. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh positif atau menjadi berkat bagi orang lain. Untuk apa? Untuk memberikan kita akses, terobosan-terobosan yang baru. Untuk apa? Mengembangkan, memperluas, memperlebar, bahkan menuntaskan misi Allah di muka bumi ini. Saya memang akan terus mendorong kita. Kalau Tuhan memberikan bahasa roh kepada kita, silakan, itu baik, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya ingat, dalam konteks Kisah Para Rasul 2 ini, Bapak Ibu. Konteks utama, fokus utama, tujuan utama, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Bukan berfokus kepada supaya orang itu berbahasa roh, bukan. Tetapi orang itu terus-menerus mengerjakan misi Allah, dimampukan, bahkan ada terobosan-terobosan baru. Untuk apa? Menuntaskan misi Allah di muka bumi ini. Dengan demikian, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini akan menolong kita, menguatkan kita. Dengan demikian, ketika kita berjumpa dengan orang, akan ada orang-orang yang apa? Seperti Petrus, membantu orang lumpuh itu bangkit kembali, menemukan tujuan dalam hidupnya, menjadi pribadi-pribadi apa? Membuka akses bagi orang lain, bagi generasi ini. Untuk apa? Orang itu, generasi itu
bisa menemukan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Bisa memperlebar kapasitas dalam hidupnya. Untuk apa? Menuntaskan misi Allah dalam hidupnya. Ujung-ujungnya semua yang kita lakukan adalah menyatakan kebesaran kuasa Allah dalam hidupnya. Ada satu pujian Bapak Ibu. Roh Allah yang hidup memenuhiku. Doa dan harapan kita ketika kita menyanyikan pujian ini, agar roh Allah sungguh-sungguh akan memenuhi kehidupan kita. Memulihkan kehidupan kita, mencelikkan mata kita yang selama ini hanya berpusat kepada diri kita, tapi akhirnya kita mulai melihat, dipertemukan dengan orang-orang yang akan diubahkan oleh Tuhan saja. Kita akan dengarkan pujian ini. Haleluya. Luar biasa. Pujian tadi mengatakan bahwa kita bisa akan dipulihkan oleh Tuhan. Roh Tuhan ketika memenuhi kehidupan kita, akan ada pemulihan-pemulihan yang terjadi. Dan semuanya itu menyatakan kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, kami rindu Tuhan. Hidupan kami hari demi hari kami terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, diperlengkapi, dimampukan untuk apa? Untuk menyelesaikan maksud-maksud Tuhan, tujuan Tuhan, misi Allah di muka bumi ini. Bahkan memberikan kami akses terobosan-terobosan baru untuk kami berkarya dengan cara-cara yang bijak dan relevan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami ingin berdoa, bersyafaat buat bangsa kami Indonesia. Kami terus berdoa, biarlah akan Tuhan memulihkan, Tuhan akan menormalkan kembali kondisi-kondisi kami Tuhan. Bahkan kami mau menjadi orang-orang yang siap akan menerima hal-hal yang baru, situasi-situasi yang baru, pengalaman-pengalaman iman yang baru di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa biar Roh Kudus akan menjamah dan mengurapi hati daripada setiap pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan pemimpin-pemimpin daerah, wali kota, gubernur, camat, lurah, dan sampai ke desa-desa ya Tuhan. Kami berdoa, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka tetap akan tenang, memikirkan kebijakan-kebijakan yang baik, untuk membangun dan untuk memulihkan kondisi bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terkena dampak situasi ini Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat kami yang terkena dampak situasi COVID-19 ini. Kami berdoa firman-Mu hari ini, Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Maka kami percaya kehidupan mereka akan dipulihkan. Kehidupan mereka akan menemukan tujuan Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan mereka. Dan berkat-berkat Tuhan, persediaan Tuhan juga akan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun berdoa hari ini. Kami pun bersyukur hari ini buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan-persembahan mereka. Baik itu persembahan mingguan mereka, persembahan perpuluhan mereka, persembahan misi, persembahan diakonia, bahkan jemaat-jemaat yang lain yang melakukan pemberian-pemberian dengan cara-cara yang lain. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, Tuhan menghargai setiap pemberian-pemberian mereka, dan kami pun percaya setiap pemberian mereka itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami pun rindu berdoa buat jemaat-jemaat yang lain yang berkesempatan untuk memberi. Kami percaya hati Tuhan juga tetap ada dalam kehidupan mereka. Roh Tuhan juga akan tetap memenuhi kehidupan mereka, dimampukan oleh Tuhan. Sehingga hari-hari ke depan kami menjadi pribadi-pribadi yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati gereja yang bertempat ini. Sehingga semakin akan dipakai itu untuk mengembangkan pekerjaan misi Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.